Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kejadian Aneh yang Aku Alami. Kejadian ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya juga segan menceritakan hal ini karena khawatir dianggap mengada-ada, tapi ini cerita sebenarnya. Saya seorang yang tidak percaya sama hal-hal mistis atau gaib. Meskipun sudah pernah mengalami kejadian tersebut, saya juga masih tidak percaya hal-hal begitu sampai sekarang. Di komplek perumahan yang saya tinggal, kami membangun sebuah pos untuk warga berkumpul, dan kami sering berkumpul hingga larut malam, kadang sampai jam 2 pagi, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Tapi kami tidak pernah siskampling komplek, karena ada petugas security yang sudah menjadi tugasnya. Tapi pada malam itu, entah kenapa kami iseng keliling. Waktu itu jam menunjukkan antara pukul 24 hingga jam 1 dini hari. Saya beserta 3 teman lainnya, salah seorang yang bernama Karim, badannya sangat gemuk, kira-kira 120 kg beratnya. Kami memulai dari gang sebelah pos. Baru berjalan kira-kira 50 meter atau sekitar 8 rumah. Dalam suasana gelap, kami melihat sesuatu di bawah pohon. Kami pikir itu anjing. Kami dekati. Tiba-tiba dia merintih. Ampun, ampun. Waks, semua langsung langkah 1000. Kabur. Si Karim larinya paling kencang di depan. Sampai sekarang gue masih heran, kok bisa dia yang paling kencang larinya. Sesampai di pos, semua terheran-heran lihat kita teriak-teriak. Setelah kami ceritakan, kita datangi rame-rame. Ya, beraninya rame-rame ya. Dan pada bawa kayu. Setelah mendekat, ternyata ada seorang perempuan sedang menyembah-nyembah di bawah pohon sambil merintih ampun-ampun. Dan setelah diperhatikan lagi, ternyata dia adalah pembantu rumah tangganya teman aku, Koh Acin, yang biasanya sering ikut ngumpul di pos. Tapi pada hari itu dia di rumah. Setelah rumahnya digedor dan dicek, kami semua terheran-heran. Bagaimana itu pembantu bisa keluar dari rumah? Pagar pintu dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih ada di dalam. Kejadian itu tidak berhenti pada hari itu saja. Beberapa hari kemudian, kami menemukan dia ada di dalam rumah kosong, 2 rumah dari rumah majikannya. Petugas keamanan kami panggil untuk mendobrak jendela rumah itu. Entah bagaimana dia bisa masuk. Yang jelas sebelum mendobrak jendela, kita sudah periksa jalan masuknya dia, tetapi semua dalam keadaan terkunci. Dan rumah majikannya juga dalam keadaan terkunci rapi, dan kunci ada di dalam. Demikian pula beberapa hari kemudian lagi, kami menemukan dia jam 10 malam di rumah kosong itu lagi, dalam keadaan basah kuyup dan badan penuh cakaran. Sewaktu ditanyakan, kenapa kok basah kuyup dan penuh cakaran, dia bilang dia diceburin ke dalam bak penampungan air oleh istrinya, yaitu siluman penjaga. Katanya silumannya berbentuk siluman ayam dan badannya dicakar-cakar oleh si istri. Sebab si istri marah karena si suami bermaksud menjadikan dia istri. Selang seminggu kami sedang cerita-cerita kejadian ini, dan ada seorang teman, Felix, yang tidak percaya sambil mengecek-ngecek kami. Belum 1 menit dia mengecek, tiba-tiba dari dahinya mengeluarkan darah, dan tambah lama tambah deras. Dia segera pulang dan mengompres pakai es batu. Dikasih macam-macam, termasuk bubuk kopi. Dan setengah jam keluar lagi ke pos, masih dengan dahi dan kaos yang masih berdarah-darah, minta diantar ke rumah sakit. Kami antar ke rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Ketika di rumah sakit, pendarahan sudah berhenti. Ketika kami berbicara tentang keanehan ini, sambil menunggu kemungkinan darah keluar lagi di UGD, tiba-tiba si suster ikut nimbrung.
Bapak percaya tidak dengan hal-hal yang gaib? Soalnya, dahinya Bapak tidak ada bekas luka sama sekali. Tadi sudah dicek sama dokter, dan dokter juga bingung. Demikian ucap si suster yang membuat kami kaget mendengarnya. Dan itulah pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa, bagi Anda yang punya pengalaman mistis dan ingin Anda berbagi cerita pengalaman Anda, bisa kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin untuk durasi bebas. Boleh setengah, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau seterusnya. Boleh juga gunakan voice note. Satu lagi, jangan sampai ketinggalan, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.